Oke, baik. Halo teman-teman semua, selamat siang. Selamat datang di webinar studi ekskursi XIT Talk 3 Days Learning Work in Startup Company. Hari ini adalah hari ketiga, sekaligus juga rangkaian terakhir dari acara webinar studi ekskursi XIT Talk. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang mungkin sedang nonton di live streaming BEM Philkom. Selamat siang juga teman-teman yang dari YouTube. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Walaupun kita sedang berada di pandemi global COVID ini, semoga kita tetap sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dito William. Di sini saya akan memandu acara sebagai moderator selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Oke. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang mungkin sudah mengikuti rangkaian ini dari hari pertama, hari kedua, bahkan mungkin ikut lagi di hari ketiga ini. Dan buat teman-teman yang baru ikut di hari ketiga, saya dan panitia mengucapkan selamat bergabung. Topik pembahasan kita pada hari ketiga ini adalah Kickstart a Career as a Data Scientist. Seperti yang teman-teman ketahui, data science pada saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan, bukan hanya di kalangan anak IT, namun juga dari berbagai bidang studi lainnya. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang membutuhkan keterampilan dari seorang data scientist ini. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa data itu adalah ladang minyak yang baru, seperti itu ya, teman-teman. Jadi nggak salah kalau kita menyebut data scientist itu sebagai one of the hottest job in the 21st century. Oke, nah jadi buat teman-teman yang mempunyai minat di bidang data dan ingin menjadi seorang data scientist, data engineer, atau data analis, cocok banget untuk mengikuti webinar kali ini. Baik, untuk mengupas tuntas materi kali ini, kita ditemani oleh Kak Reski Trianto. Kak Reski merupakan seorang data scientist di Bukalapak, salah satu perusahaan e-commerce besar di Indonesia. Kak Reski juga merupakan alumni dari Teknik Informatika UB, yang kemudian melanjutkan studi S2-nya di National Central University, Taiwan. Oke, kita panggilkan aja langsung. Halo Kak Reski, selamat siang Kak. Halo Dito, siang semua. Apa kabar Kak Reski? Baik? Alhamdulillah baik. Dito gimana? Baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman ada fun fact dikit nih tentang Kak Reski ini. Jadi Kak Reski ini merupakan alumni tahun 2010. Yang mana alumninya bukan 2010 nih. Oh ya bukan, maksudnya angkatannya 2010 ya, seperti itu. Mohon maaf teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu sendiri, Philkom itu baru berdiri 2015 dan PT IIK yang sebelum berganti jadi Philkom kan namanya PT IIK itu baru berdiri 2011. Nah jadi Kak Reski ini sebelum itu gitu. Nah mungkin jadi kita bisa sharing dikit Kak, sharing singkat aja. Gimana Kak dulu ketika masih baru-baru banget, berarti Kak Reski termasuk salah satu angkatan pencetus lah ya, PT IIK dan Philkom itu. Oke, thank you. Jadi kalau ini audiensnya rata-rata dari Philkom semua ya. Jadi kalau boleh cerita, jadi kalau aku itu di angkatan 2010, Teknik Informatika sendiri itu kayak baru berdiri di 2007 kalau nggak salah, dulu namanya TPL, Teknik Perangkat Lunak. Jadi dulu masih sampai angkatanku, bahkan 2011 itu kita masih gabung di teknik, di kayak ospeknya pakai teknik, juga kuliahnya beberapa di teknik juga, terus mainly kuliahnya juga dulu di gedung perpustakaan, dulu belum ada yang bagian gedung bar itu belum ada sama sekali semuanya. Jadi kita benar-benar di sana semua deh. Terus ya. Oke, jadi jauh berbeda ya dengan kondisi Philkom sekarang ya, yang udah jauh lebih tertata lah ya kayak. Betul. Kayak thank you banget sih sebetulnya sudah diundang. Kayak selama WFH ini kan aku kayak di Malang nih, terus lumayan sering sebetulnya kayak main-main ke kampus, entah itu kayak keliling atau ke kantor lama atau gimana, dan itu kayak terasa banget bedanya. Dan sebetulnya kayak ada sharing session kayak gini kayak completing my whole experience aja sih, kayak nginget-nginget zaman-zaman kuliah dulu gimana, ngobrol-ngobrol sama teman-teman mahasiswa itu gimana. Thank you. Oke, sip. Makasih juga Kak Reski udah mau nemenin kita buat sharing kali ini. Oke, sebelum Kak Reski nyampein materinya, aku mau bacain beberapa peraturan di webinar kali ini yang bisa teman-teman ikutin ya tata tertibnya. Oke, jadi yang pertama, peserta webinar itu kalau bisa berpakaian rapi dan berperilaku sopan saat webinar berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan mengganti nama Zoom dengan format nama yang sesuai dengan ketika link pendaftaran kemarin, ataupun nama lengkap teman-teman masing-masing.
Kemudian peserta diperbolehkan mengaktifkan fitur kamera atau on cam, namun tidak diperbolehkan untuk mengaktifkan fitur suara. Jadi teman-teman diharapkan untuk nge-mute dulu sampai nanti kita masuk ke sesi Q&A. Oke, keempat, bagi peserta yang ingin bertanya terlebih dahulu, bisa meminta izin di chat ya ke moderator. Jadi mungkin teman-teman bisa bilang izin bertanya Kak, atau nama saya ini, saya ingin bertanya, nanti saya bakal pilih langsung biar dijawab sama Kak Rizky. Oke, mungkin itu aja peraturannya. Kepada Kak Rizky, waktu dan tempat kita persilahkan. Silahkan Kak. Oke, thank you. Dari adminnya bisa nge-share materinya langsung dulu ya. Oke, thank you semuanya. Thank you udah diundang. Selamat datang di sharing sesi hari ini. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol dikit aja ya. Aku nggak bakal banyak ngobrol di sini. Slide-ku juga sebetulnya nggak panjang dan nggak teknikal banget. Cuma ngobrol-ngobrol kayak gimana pengalaman selama di Bukalapak atau gimana di pengalaman sebelumnya. Terus apa aja sebetulnya tips-tips buat teman-teman nih kalau misalkan memang tertarik buat terjun di dunia data science. Kayak skill-skill apa yang harus dipunya, terus apa aja key points-nya, terus apa yang kira-kira bisa dijadiin hal yang menonjol nih kalau teman-teman mau misalkan getting started dengan karir data scientist-nya. Oke, jadi judulnya sebetulnya bukan kayak di slide posternya Kickstart Your Career as Data Science, tapi aku ngambil tagline-nya Bukalapak Data nih. Tagline kita adalah Turning Insight into Actions with Data Science. Jadi ini sama kayak kerjaan kita sebagai data scientist, kayak kita nemuin insight-insight dari data-data yang kita punya, terus gimana caranya nemuin actionable insights dari data-data tersebut. Nah, kalau mau reach out ke aku bisa aku nyantumin emailku di situ, reski.trianto@bukalapak.com. Jadi kalau misalkan tertarik nanya-nanya lebih lanjut setelah sesi ini, monggo bisa di email ke aku. Next. Oke, kenalan dulu. Ini cuma satu slide. Nama saya Reski. Kayak sebelumnya dikenalin Mas Dito tadi. Adalah alumni Teknik Informatika. Tahunnya nggak usah disebut kayak samalah deket-deket teman-teman ini. Nah, saya adalah data scientist in machine learning di Bukalapak. Jadi kalau di Bukalapak itu sekarang ada 2 track nih data scientist-nya, yang lebih ke arah machine learning atau ke business intelligence. Machine learning itu artian kita itu bisa dituntut kayak building data products, machine learning products. Misalkan kayak aku di bagian customer experience nih. Beberapa project-nya kayak ngebikin chatbot atau ngebikin prioritas email komplain atau semacamnya. Nah, meanwhile kalau di track business intelligence itu kerjaannya benar-benar mereka lebih ke arah mirip-mirip data analis, tapi nggak sampai, biasanya jarang banget kayak sampai ke level modeling the machine learning models dan sampai deploy ke productions. Nah, selama ini aku kerja di tim customer experience dan revenue. Nah, goal-nya apa sih? Goal-nya adalah kayak sebagai data scientist itu kayak aku dituntut giving recommendations di sini dari data-data yang ada, insight-nya apa, terus nanti kita nge-list down action items dari insight-insight tersebut dan ngasih rekomendasi dari action tersebut ke stakeholders. Nah, mungkin kadang kerjaannya nggak hanya cukup di situ aja. Kita juga nge-build machine learning products juga, kayak yang aku mention di awal tadi. Sempat ngebikin chatbot atau prioritas email complaint atau related ke search algorithm
yang kita iterasi terus-menerus sampai mencapai business metrics-nya. Terus juga kita conduct experiments. Experiments ini artinya banyak statistical testing, misalkan A/B test yang kita lakuin buat improve metrics kita. Tujuannya pastinya sebagai data scientist kita harus ningkatin metrics kita. Kebetulan kalau di tim customer experience dan revenue, pastinya kita ningkatin revenue satu di berbagai revenue stream. Terus kita juga ningkatin customer satisfaction, dan kita juga nge-maintain cost kita biar keluarnya nggak banyak-banyak banget nih. Nah, dari data ini lumayan banget, kayak kita, kalau aku bilang data scientist itu sebagai drivernya sebuah company nih artinya. Jadi kayak kalau di Bukalapak sendiri, kita benar-benar bekerja based on data. Kita data driven banget nih perusahaannya. Keputusan sekecil apapun, kita putuskan dengan ngambil datanya dulu. Kita ngeliat datanya dulu, kita ngeliat insight-nya dulu. Baru kita decide nih keputusan apa yang bisa kita ambil selanjutnya. Nah, data scientist ini sendiri mungkin kalau di track-nya business intelligence yang saya mention sebelumnya, itu mungkin mirip-mirip kalau teman-teman ngelihat di Google tuh ada, atau di perusahaan lainnya, itu ada namanya istilahnya role decision scientist, yang mereka benar-benar menggunakan statistik untuk nentuin nih actionnya apa aja, nentuin nih decision dari sebuah kasus atau insight itu apa aja, dan sebagainya. Nah, kayak udah mungkin itu aja kalau dari background kerjanya. Tapi mungkin kalau balik lagi nih ke what I did in past, kayak bener yang dijelasin itu tadi, kayak aku sempat ngambil studi master, dan di sana kayak sempat ngeriset beberapa hal related data juga, kebanyakan related machine learning, deep learning, dan speech recognitions. Nah, sebetulnya dari sana aku kayak interest banget nih sama data, bisa kayak benar-benar bisa menggunakan data itu buat banyak keperluan, entah itu buat make a decision, ataupun bikin machine learning models, predictions, ataupun clustering, dan segala macamnya. Karena sebelumnya, sebelum aku masuk ke dunia ini, aku itu sebelumnya adalah kayak software engineer sebetulnya di rektorat. Kayak aku benar-benar sebetulnya role-nya kayak sekarang namanya istilahnya front end engineer, benar-benar ngebikin front end buat kliennya itu sendiri. Tapi ketika udah tahu nih betapa powerfulnya sebuah data, dan gimana kita bisa pakai data itu ke kehidupan kita dan decision kita selanjutnya, itu benar-benar menarik banget sih buat belajar data science ini. Jadi kalau teman-teman mau tertarik banget buat belajar data science, itu kayak kita benar-benar bisa melakukan banyak hal di sana. Next. Oke. Jadi pertanyaan klasik. What's on your mind about data science? Apa yang teman-teman pikirkan terkait data science? Pasti kita mainan dengan data. Next. Nah, pasti kita mainan dengan data. Massive data. Atau statistics, analytics, programming, insight, machine learning. Hal ini betul semua. Kita benar-benar bekerja dengan massive data. Biasanya di perusahaan-perusahaan startup IT utamanya, atau kita itu benar-benar menyimpan semua data-data dari user. Baik itu misalkan kalau di e-commerce, baik itu ketika teman-teman ngebuka aplikasinya, terus visit ke halaman produknya, visit ke halaman sellernya, terus add to chart, bikin transaksi, bahkan ketika teman-teman kayak ngeklik tombol batalkan atau kayak exit gitu, semua hal tersebut kita catat. Banyak banget data-data yang kayak kita simpan di sana. Pastinya
data-data itu nggak akan berguna kalau nggak ada data analis atau data scientist yang mengolah data itu jadi insight dan jadi action items yang bakal digunakan buat drive up the metrics. Jadi kayak ya, terus kita menggunakan pendekatan statistik nih di sini. Pendekatan statistik ini macam-macam. Kayak tadi kita misalkan bikin A/B test experiments di sana, atau kayak nentuin apakah variabel A dan variabel B itu significantly difference apa enggak, atau mungkin tadi kayak di A/B test experiments tadi kayak akhirnya mana sih yang kita pakai buat dimenangin ke productions. Mungkin nextnya buat A/B test aku bakal bahas di slide selanjutnya. Nah, itu kita kan juga ngitung kayak confidence levelnya di sana dengan menggunakan pendekatan statistik di sana. Terus analytics pasti kita kayak udah bermain data-data yang ada nih sebelumnya buat finding the patterns and the insights buat dapetin rekomendasinya. Dan tentunya kita pakai programming karena mostly data science tools itu kita pakai Python atau SQL buat ngambil datanya, dan buat mengolah datanya sampai ke level modeling pun itu kita juga much programming juga sih, lumayan. Terus insights ini kayak outputnya apa yang kita dapetin dari kerjaan seorang data scientist. Dan terakhir modeling machine learning. Next. Yes, true. Kalau di pikiran teman-teman ada itu tadi, memang data scientist itu exist, ada, itu buat nemuin solusi nih dari masalah-masalah yang ada di sebuah company, misalkan. Itu dengan pendekatan statistikal. Kerjaannya ada dua utamanya. Yang pertama, finding an insights. Kita dapetin insight dari data-data tersebut. Actionable insights utamanya. Dan kita juga nge-build data products buat drive the metrics up. Ini summary-nya yang tadi. Next. Nah, tadi tuh banyak banget tuh elemen-elemennya di awal-awal. Ada programming, ada machine learning, ada apalagi ya, statistik, dan macam-macam. Nah, maka dari itu, seorang data scientist, atau mungkin next-nya aku singkat DS aja, so, as a DS, kita harus punya skill set ini nih, teman-teman. Yang pertama, pasti kita harus kuat nih programmingnya, harus jago banget programmingnya. Karena memang kerjaan kita keseharian banyak banget yang pakai programming. Baik itu SQL, Python, ataupun ngitung-ngitung statistiknya dari data-data yang gede-gede itu pun kita juga menggunakan programming. Terus bisnis. Kenapa bisnis ini penting? Karena seorang data scientist itu harus menawarkan sebuah rekomendasi nih ke stakeholder terkait nih. Rekomendasi tersebut bisa berupa strategi untuk ningkatin matriksnya, atau kayak mungkin bisa berupa rule untuk nge-prevent fraud misalkan, atau kayak mungkin solusi bisnisnya ya bisa berupa machine learning products dari sana. Terus juga ada statistik di sini, statistik yang aku jelasin sebelumnya, kayak kita benar-benar banyak banget main-main di statistik di sini. Nah, 3 poin ini agak tricky nih menurutku kalau dimiliki oleh seorang yang mungkin kasarannya orang-orang yang mungkin ada di dunia seperti kita nih, mungkin utama teknik informatika ya. Mungkin kalau sistem informasi mungkin ada belajar bisnis sedikit-sedikit, jadi kayak ada bisnis sense sedikit-sedikit. Nah, kalau di yang orangnya background-nya technical banget nih, mungkin ini bakal agak susah nih belajar di bagian sini nih. Dan sebetulnya poin ini menurutku adalah kayak poin plusnya di mana kalian bisa menonjol dari data scientist lain. Kalau misalkan kalian benar-benar sama-sama di entry level, itu kayak nice to have banget punya data scientist
yang benar-benar baru, yang benar-benar paham dari bisnis matrix yang ada. Jadi kayak dia punya solusi A, dan dia tahu solusi A ini bisa ngedrive matrix apa. Dari sana, kita bisa ngeyakinin stakeholder bahwa, oh oke, insight A kita ini bisa dengan mudah goal ke stakeholder dan bisa langsung dikerjain di sana. Jadi kayak, ya business approach ini benar-benar helping kita buat finding the solutions. Next. Oke, contoh kerjaannya apa aja sih seorang DS ini? Aku bakal ngasih 3 examples di sini. Yang pertama, aku yakin semua DS tuh pasti pernah banget kayak ngerjain hal-hal seperti ini. Mungkin nggak harus di level DS, ini level product management juga. I believe mereka pasti udah cukup buat kayak ngelakuin hal ini. Jadi teman-teman ada ngeliat nih dua product page di sini. Yang pertama adalah original, yang kedua ada varian 1. Bedanya apa? Kalau dilihat-lihat kan bedanya cuma ada warna buttonnya tuh. Yang satu warna buttonnya biru, yang satu warna buttonnya ungu. Nah, pertanyaan hipotesisnya, apakah dengan mengubah warna button itu aja, itu bisa nggak sih kayak ningkatin matrix kita, terutama matrix add to chart-nya. Nah, pendekatan kayak gini pasti dilakuin seorang data scientist buat pengen tahu nih, menguji coba nih, dengan menggunakan statistical approach tadi. Nah, ternyata hasilnya di varian 1, kita bisa ngemenangin di varian 1 ini karena varian 1 ini kayak ternyata drive additional 18% loh ke add to chart rate kita, dan dia confidence-nya juga udah confidence enough loh buat kita menangin dan kita roll out ke 100%. Karena kalau sebelumnya, kalau di A/B test itu kita paling kayak uji cobanya mungkin sekitar perbandingannya 50% buat original, ada 50% user, buat varian 1 misalkan 50% user. Kalau kita udah tahu hasilnya dari A/B test dan tahu ternyata varian 1 udah punya matrix yang lebih bagus nih ternyata dari originalnya, dan punya confidence level yang lebih tinggi juga, kita bisa menangin itu dengan baik. Dan resultnya kita punya additional 18% at chart rate kita. Next. Kedua, mungkin teman-teman kalau familiar dengan e-commerce, atau mungkin aku yakin di semua bisnis ini ada. Jadi pasti di semua bisnis ada aja yang namanya fraud, transaksi yang terindikasi fraud. Oke, apa sih ketidakuntungannya di sebuah company kalau misalkan ini ada? Ketidakuntungannya pasti itu bakal nge-burn cost kita banyak banget nih. Mungkin bisa aja di sistem kita ada sebuah loophole yang benar-benar dimanfaatin oleh fraudster buat dapetin promo misalkan, atau gratis ongkir juga misalkan, kayak gitu, sehingga di semua transaksi mereka bisa dapat gratis ongkir atau cashback yang banyak banget. Nah, itu kan ujung-ujungnya heavy banget nih di sisi company-nya, bakal cost kita bakal membengkak. Nah, mungkin ketika kita udah tahu polanya, pola transaksinya, terus behavior dari user-user yang ngelakuin fraudster ini, kita bisa ngedeteksi apakah sebuah transaksi itu terindikasi fraud atau enggak. Ataukah seorang buyer atau seller itu terindikasi fraudster apa enggak. Nah, ketika kita udah tahu hal itu, kita mungkin next-nya bisa kasih action items aja. Kayak kita bisa loh nge-prevent fraudster ini agar tidak bisa bertransaksi lagi di kita. Next. Yang terakhir contohnya adalah ini sering banget sih, pasti di setiap halaman rata-rata itu ada yang namanya search. Nah, salah satu task yang banyak banget adalah hampir di semua tim mungkin pasti ada salah satu projectnya terkait improving search algorithm. Jadi kayak
kita nyari algoritma yang paling baik nih buat ningkatin relevansi dari hasil pencarian kita. Atau nggak hanya relevansi mungkin yang diutamakan, tapi mungkin produk-produk atau seller-seller yang berpotensi punya transaksi yang lebih, mungkin kita bisa naikin nih ranking mereka ke atas-atas, sehingga mungkin ujung-ujungnya transaksi kita bisa naik, GMV-nya naik, atau revenue juga naik. Nah, di setiap perubahan dari algoritma apapun yang kita lakuin, kayak sebelumnya tuh kita sekecil ganti warna button aja kita bikin eksperimen A/B test. Apalagi kayak eksperimen improving search algorithm sebesar kayak gini, itu kita pasti ngelakuin juga yang namanya A/B test. Jadi kayak eksperimen A/B test itu pasti kita lakuin untuk setiap development produk kita. Kayak tujuannya pasti buat nge-proving nih, apakah solusi yang benar-benar kita tawarkan dan kita implementasi sampai ke level productions, itu benar-benar works loh. Jangan sampai kita nggak tahu performanya dan produk itu udah jalan aja sampai sekian bulan tanpa kita tahu ternyata produk yang sebelumnya itu performanya lebih bagus apa lebih buruk. Nah, pastinya dengan improving search ini pasti kita ada kayak gain additional conversion rate lah, additional metrics lah buat metrics kita. Utamanya di sini adalah metricsnya adalah conversion rate buat nge-rate specific artikel. Ya kayak misalkan ternyata di varian 1 yang dengan algoritma baru kita ini ternyata udah berhasil nge-increase conversion rate kita sampai 21%. Next. Nah, dari semua contoh tadi, data ini bisa banget nih dipakai buat nge-suggest stakeholder kita atau nge-hipnotis dalam tanda petik stakeholder kita buat doing sesuatu yang kita inginkan dan kita ingin eksperimenkan dengan pendekatan yang baik dan solusi yang baik juga. Jadi in every way data itu bisa selalu punya better idea, dan I believe ini bisa disinkronkan dengan qualitative research juga. Kalau teman-teman kemarin ada dengerin sesi di UX researcher, kita juga banyak banget nih collab dengan UX researcher. Jadi kayak kita dapetin insights dari segi kuantitatif dan kualitatif juga secara seimbang. Next. Nah, ini sekilas aja. Jadi kayak kerjaan kita tuh benar-benar end-to-end proses. Jadi di awal kita tuh benar-benar understand bisnisnya apa. Kita ngobrol ke tim bisnis, kita ngobrol ke product managers, kita ngobrol ke stakeholders, bisnisnya, problemnya sebetulnya apa, dan apa yang mau kita pecahkan, goalnya apa. Nah, dari sana kita beneran mungkin bisa tahu nih analytical approach yang mau kita lakuin apa. Apakah mungkin cukup dengan A/B test aja, atau kayak mungkin ternyata kita butuh ngedevelop sebuah machine learning products di sana, atau mungkin solusi simple aja buat rule rekomendasi juga cukup buat mengatasi masalah tersebut. Itu kita terapkan di analytical approach ini. Terus yang pasti next step kita mainan sama datanya, kita kayak narikin datanya pakai SQL jelas. Terus kita kayak nge-cleaning, prepare datanya. Dari sana kita juga memahami juga datanya itu sifatnya gimana sih. Terus kayak kira-kira variabel-variabel yang sangat berpengaruh itu apa aja sih? Variabel-variabel yang berkorelasi dengan problem ini apa aja sih? Dari sana, kalau memang kita bisa udah dapat actionable insights yang oke, tanpa harus ngelakuin machine learning models, it's okay, it's fine buat nyamperin itu ke stakeholders. Tapi kalau memang kita butuh next step lebih lanjut buat modeling next step, kita bisa lakuin modeling itu sendiri. Nah, modeling ini juga sebuah iterasi nih. Habis kita, kalau teman-teman pernah belajar di mata kuliah AI mungkin ya, atau machine learning kalau ada sekarang, aku nggak tahu. Atau juga
Habisnya modeling, kita harus ngevaluasi dulu model kita. Udah akurat apa belum? Presisinya udah bagus apa belum? Recall-nya udah bagus apa belum? Udah dari sana, baru kita deploy ke production, yang tentunya kita ngelakuin A/B test juga pasti di sana. Lalu kita pantau nih, hasil dari suggestion kita apa? Hasil dari rekomendasi kita apa? Hasil dari machine learning models kita apa? Kalau memang feedback-nya di sana baik atau butuh iterasi lebih lanjut buat improve model kita bisa ngulangin model itu dari awal. Nah, buat modeling ini, saran gue kayak kita nggak perlu kayak nyoba algoritma yang aneh-aneh. Kayak ya udah kita nyoba aja dengan baseline yang udah ada, dan mungkin selama kita udah achieve target yang oke banget nih, kita kayak menurutku ngelihat dulu nih pasarnya gimana, kondisi lapangannya gimana. Kalau memang banyak yang make dan akurasinya udah bagus, evaluasi udah bagus, kita bisa langsung aja hajar ke production misalkan dengan logistic regressions misalkan. Tapi kalau ternyata kasusnya nih di iterasi pertama aja dengan menggunakan logistic regressions aja kita udah dapat akurasi 98% misalkan. Terus ternyata ada 2% nih yang hasilnya salah nih di prediksinya. Nah, kita mungkin bisa aja ngelakuin iterasi, tapi dengan catatan populasi user yang menggunakan produk kita itu mungkin bisa banyak. Dalam artian, misalkan total user kita ada 100 juta user. Nah, dengan akurasi 98%, berarti kita kasarannya, kita melakukan prediksi yang benar terhadap 98 juta user. Nah, ketika kita bisa ningkatin 1% aja, itu bakal impact ke 1 juta user. Yang mana itu skalanya besar banget nih, populasi besar banget nih. Kita bisa bayangin aja 1 juta user, itu kalau mereka benar-benar aktif di transaksi, itu mereka bisa nyumbang transaksi seberapa banyak, mereka bisa nyumbang revenue seberapa banyak, dan sebagainya. Kalau memang kasusnya sepenting itu, aku rasa boleh dan oke banget buat ngimprove algoritma kita ke model yang lebih kompleks. Tapi kalau mungkin populasinya lebih sedikit dan dirasa effortnya besar, tapi impact-nya kecil, kayaknya aku suggest itu tidak harus melakukan iterasi itu. Kita mungkin bisa fokus ke bisnis problems yang lain yang mungkin kita bisa naikin nih matrix-nya di sana apa. Next. Yes. Terus seorang DS itu juga harus punya good analytical thinking. Mulai dari deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Theoretical banget ya. Nah, tapi aku bakal cerita aja nih. Kalau di deskriptif, itu kayak kita harus tahu nih, apa yang terjadi di matriks kita. Misalkan, hari ini matriks cost kita nih spike banget nih, dia naik banget cost kita. Ada apa? Nah, kita harus tahu apa yang terjadi di matriks itu. Terus, buat cara mengetahuinya, kenapa cost kita naik, kita bisa deep dive dari data-data yang udah ada dengan diagnostic analytics ini. Ternyata setelah deep dive yang dalam banget dan detail banget, kita tahu nih bahwa cost kita naik gara-gara banyak transaksi-transaksi fraud di sana. Nah, kita udah tahu penyebabnya. Terus, next step-nya apa? Kan itu kayak cuman insight aja nih, ada banyak fraud. Terus apa? Nah, terus selanjutnya, mungkin kita bisa ngelakuin prediksi nih di fase predictive analysis. Contohnya kita bisa ngebikin machine learning models di sini dari berbagai fitur yang bisa ngepredik apakah transaksi ini adalah fraud, ataukah buyer atau seller ini fraudster apa bukan. Dengan berbagai fitur, misalkan kayak, oh ternyata kalau di e-commerce contohnya, misalkan mereka cepat banget nih ngirimnya, nggak cuma 1 jam, itu indikasi fraud. Atau mereka cepat banget nih kayak dapetin transaksi banyak nih, misalkan dalam kurang dari 1 hari aja mereka udah transaksinya lebih dari 10.000. Itu kan agak aneh tuh, agak anomali. Itu mungkin
bisa kita jadiin fitur-fitur buat indikasi fraud itu. Terus dari sana, ketika kita udah tahu nih, udah bisa memprediksi fraud atau fraudsternya, kita bisa melakukan prescriptive analysis. Kayak kita bisa nge-prevent gimana agar kejadian itu tidak terjadi lagi in the futures. Mungkin kita bisa nge-ban fraudster tersebut, atau giving restrictions, kasih batas-batas, atau bahkan kita kill aja usernya kalau kasusnya ekstrim. Next. Nah, skill-skill yang harus dipunya sebetulnya hanya itu. Kalau teman-teman udah mulai tertarik di data science, gimana kita bekerja, gimana kita ngasih impact ke perusahaan, ini adalah sedikit tips-tips dari aku aja sih. Next. Nah, pertama, dari technical perspective. Aku tadi kayaknya banyak bahas related ke business metrics-nya. Tapi yang pasti utamanya sebagai DS nih, kita juga harus jago banget nih di technical perspektifnya. Technical skills kita juga harus jago banget nih. Kenapa? Jelas banget karena di fase awal masuk aja kita udah ada dapat kayak technical test atau interview test yang benar-benar technical banget biasanya. Kayak mungkin buat narikin data pakai SQL kita pasti diuji, terus kayak buat proses data understanding-nya adalah istilahnya EDA-nya, kayak gimana caranya kita dapetin insight dari data tersebut, terus sampai ke proses modeling itu pasti biasanya dites. Tapi aku nggak bakal bahas itu hari ini, aku yakin itu kayak bakal kepanjangan banget, soalnya hal itu pasti kita bisa belajarin nih di era-era sekarang, entah itu di YouTube, Medium, Kaggle, ataupun kalau teman-teman join data science course itu sekarang banyak banget. Apalagi kalau teman-teman yang sekarang banyak masih kuliah, terus ngambil mata kuliah machine learning misalkan, itu benar-benar dimanfaatin aja itu. Kayak benar-benar ya dimanfaatin aja, tanya-tanya dosennya. Terus juga mungkin hal yang bikin menonjol dari orang lainnya adalah portofolionya. Portofolio ini dalam artian kita bisa nyoba ini di Kaggle. Kalau teman-teman yang belum familiar sama Kaggle, Kaggle itu adalah website sebetulnya buat kompetisi terkait data science, gimana kita bisa mainan data ini di sana, dataset-nya, terus kayak modeling sesuatu dari sana hingga dapat hasil yang terbaik. Ini sama kayak programming competitions gitu, tapi lebih ke arah data. Nah, dari sana kita bisa memperkaya nih proyek-proyek Kaggle-nya apa aja yang mungkin bisa kita tawarin nanti ke interviewer kita. Nah, ini aku yakin ini berat banget kalau dilakuin satu persatu. Tapi saran gue kayak start from a very small step aja. Kayak mungkin sehari setengah jam atau ya setengah jam cukup atau 15 menit cukup buat belajar-belajar dikit-dikit kayak gini, tapi konsisten tiap harinya. Next. Nah, dari segi teknikal tadi, itu kayaknya adalah standar dari setiap data scientist. Nah, yang bisa ngebedain antara DS1 dengan DS yang lainnya adalah ini sebetulnya pengalamanku kalau aku nginterview orang-orang ya, kayak mereka itu punya skill-skill di sini. Yang pertama high curiosity, rasa ingin tahu yang tinggi, terus kayak attention to the detail, terus kita juga adalah good storyteller, terus kita juga harus commercially savvy, yang artinya di sini business sense kita bagus. Next, aku bakal bahas ini satu-satu. High curiosity.
kalau sebelumnya kita familiar dengan istilah 5W1H. Di sini aku persingkat aja nih, ada 3 poin. Why, what, dan how. Always ask why. Jadi, ini adalah di fase pertama kerjaan kita nih, kayak tadi nih. Kayak kita harus nanya nih, kenapa? Apa yang terjadi di matriks kita? Masalahnya sekarang apa? Masalah yang dihadapi company sekarang apa? Dan gimana solusi yang bisa kita tawarkan dari sana? Terus apa aja variabel-variabel yang mungkin kita bisa analisis yang itu benar-benar berpengaruh banyak terhadap matriks kita. Nah, ketika kita udah tahu insight-nya dan solusinya di bagian why ini, terus kenapa, dan what, terus apa. Nah, terus apanya ini adalah maksudnya adalah dari insight-insight tadi, kita bisa tahu nih action items-nya apa, dan kita juga harus bisa ngesimulasiin impact-nya gimana nih, impact-nya seberapa besar, worth nggak buat dilakuin coding di sini dari sisi engineers-nya. Kalau memang itu worth effort, walaupun effortnya besar, tapi asalkan impact-nya gede banget, kita bakal ngelakuin itu. Tapi kalau misalkan kayak effortnya gede tapi impact-nya kecil, itu nggak akan kita lakuin. Kayak I believe kayak most of the work yang kita implementasi di production adalah sebisa mungkin effortnya yang kecil tapi impact-nya yang sangat besar. Terus fase terakhir adalah how. Terus gimana cara implementasi itu ke production? Kita harus collaborate ke siapa aja? Apakah engineer, bisnis, PM, atau stakeholder lainnya? Next. Terus attention to the detail. Jadi kan matrix kita tuh banyak banget. The whole company mempunyai matrix yang banyak banget nih. Kita ada bisa ngelakuin namanya breadth analysis atau depth analysis di sini. Breadth analysis ini istilahnya mungkin kalau aku bisa bilang lebih ke arah pre-analysisnya. Kita mungkin udah tahu apa yang terjadi di matrix kita dan apa penyebab utamanya. Nah, tapi kita untuk ngedapetin insight yang benar-benar valuable, kita harus melakukan analisis yang lebih deep lagi. Attention is the detail. Attention to the detail. Jadi, aku yakin banyak hal-hal yang dari depth analysis ini yang kita bisa ngeluarin nih value dari data-data kita apa aja. Dan deep depth analysis ini juga termasuk build recommendations-nya dengan menggunakan machine learning models juga. Jadi kita nge-automate hal-hal yang udah ada dan udah jelas dari pattern-pattern di data kita. Next. Ini yang nggak kalah pentingnya. Good storyteller. Atau good communication skill. Kita harus bisa ngobrol, harus bisa cerita ke stakeholder kita. Kita harus bisa meyakinin mereka dengan bahasa yang sesimpel mungkin. Bahasa yang sama yang dipakai dengan mereka. Misalkan kita meeting dengan stakeholder tim bisnis, kita harus bisa ngobrol dengan bahasa bisnis. Atau misalkan kita meeting dengan tim engineer, kita juga harus bisa ngobrol dengan bahasa engineer. Harus bisa tahu nih istilah-istilah dari mereka kayak gimana. Yang poinnya adalah ada 2, communicate insights. Nah, pentingnya apa? Kalau kita nggak bisa ngelakuin ini dengan baik, apa gunanya kita ngelakuin kerjaan kita dari awal, yang dari panjang banget business understanding, terus ngambil datanya, ngolah datanya, building models-nya, sampai kompleks banget, tapi stakeholder kita nggak paham kita bikin apa. Kayak, okay, so what? Kalau mereka nggak paham itu terus gimana? Impact-nya ke bisnis matrix-nya apa? Nah, memiliki skill ini itu sangat penting buat align dengan stakeholders, terus kayak ngegolin kerjaan rekomendasi kita sampai productions, itu juga poinnya ada di sini. Kita benar-benar bisa meyakinin stakeholders, poinnya juga ada di sini. Dan yang pasti, keep it simple.
Karena yang tadi kayak kita bicara dengan bahasa data, kita harus bisa nge-translate dengan bahasa mereka juga. Jadi kayak kita harus bisa influence mereka dengan story kita. Next. Ini yang paling terakhir. Yang paling terakhir adalah commercially savvy. Kita tahu bisnisnya. Kita harus punya strong business domain-nya. Mungkin teman-teman misalkan kalau mau masuk perusahaan e-commerce, teman-teman mungkin harus familiar nih sama bisnis prosesnya mungkin. Nah, dari sana bisa ngasih action items dan rekomendasi yang lebih tepat nih, lebih oke banget buat nunjang matriks-matriks kita. Dan harusnya insight-insight yang kita dapetin itu juga harus actionable insights. Karena nggak semua insight yang kita dapetin itu bisa diambil action items-nya. Dan kalau nggak bisa diambil action items-nya, buat apa kita kerja sepanjang itu? Gitu loh. Kayak kita harus giving rekomendasi dari insight-insight yang kita dapetin. Oke, next. Mungkin itu aja dari aku. Nggak tahu ini tadi banyak apa enggak. Kayak menurutku lumayan banyak. Thank you banget buat hadir di sesi ini. Kalau ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjutin di sesi selanjutnya. Terus kalau mungkin teman-teman penasaran nih, Bukalapak kerjaannya ngapain aja? Mungkin bisa visit di artikel di Medium kita, medium.com/bukalapakdata. Itu sebetulnya nggak banyak yang kita tulis di sana, but beberapa itu semua yang di situ itu cukup menarik buat dibaca teman-teman, kayak memahami kerjaan data scientist itu seperti apa. Terus kita juga masih nyari grade data scientist. Jadi kalau ada teman-teman yang ada sekarang di tahun terakhirnya di kuliah nih, terus tertarik banget di bidang data scientist, kita open banget buat data scientist baru yang bisa join ke kita. Terus kalau misalkan ada mau kontak, bisa add LinkedIn aku, Reski Trianto, atau email aja. Oke. Thank you, aku balikin ke Dito lagi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Rizky. Materinya luar biasa banget. Tadi kita udah dibukain ya teman-teman tentang gimana itu data scientist, apa yang dikerjain, apa aja yang harus disiapin dari data scientist. Nah, mungkin sekarang kita buka sesi tanya-jawab atau sesi Q&A. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung izin dulu di chat. Nanti saya bakal pilih orang yang bakal bertanya. Oke, silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, oke. Mungkin dari Dimas bisa on mic untuk bertanya. Oke. Sebelumnya saya mungkin mau minta maaf dulu ya Mas kalau misalnya ada beberapa materi yang ke-skip. Jadi kalau tidak salah tadi data scientist kan mengindikasikan suatu fraud kalau udah ada transaksi berjalan. Misalnya kayak tadi yang dicontohkan kan 10.000 transaksi yang terjadi dalam sehari yang sepertinya tidak mungkin. Nah, pertanyaan saya itu apakah seorang data scientist itu bisa memprediksi fraud atau boleh dikatakan prevent fraud gitulah sebelum fraud itu benar-benar terjadi, Mas? Terima kasih. Oke. Langsung dijawab aja, Dito. Ya, silahkan Kak. Oke, menjawab pertanyaan tadi. Apakah gimana caranya kita nge-prevent sebuah transaksi fraud? Itu bisa banget. Dan tadi kalau misalkan ada sempat di-mention apakah ada 10.000 transaksi fraud, itu mungkin banget. Kayak I believe semua hal-hal yang terjadi di data-data ini itu di data-data transaksi, baik itu di apalagi di perusahaan unicorn, Bukalapak, Tokopedia, Traveloka dan segala macam ya. Itu I believe kayak mungkin lebih dari 20% dari 30% transaksinya itu ada indikasi fraud di sana. Nah, kita udah bisa ngumpulin dulu kan fitur-fiturnya yang mungkin indikasi fraud apa aja. Misalkan kayak di Bukalapak aja deh. Misalkan kayak tadi, kita ternyata udah tahu nih transaksi-transaksi yang lama waktu pengirimannya ternyata kurang dari 1 jam misalkan. Itu kan udah kelihatan fraudster banget nih.
gimana caranya seorang seller bisa ngirimin barang kurang dari 1 jam, terus padahal dia masih ngebungkus barangnya atau kayak nganterin barangnya ke logistiknya dan segala macam. Nah, fitur-fitur itu kita bisa pakai dulu nih buat ngedeteksi behavior mereka ketika lagi jalan. Nah, ketika fitur-fitur itu udah oke dan ternyata udah berhasil buat ngeprediksi, ternyata fitur tersebut udah terindikasi fraud, kita bisa aja mungkin nggak langsung di hold transaksinya pada saat itu juga, mungkin kita bisa aja nge-hold status transaksinya. Akhirnya status transaksinya itu nggak diremitin dulu ke sellernya. Jadi kayak dana dibayar tetap aman, tapi kayak belum dilanjutin ke seller. Gitu-gitu. Atau itu dari level transaksinya. Atau mungkin dari level sellernya, ketika kita udah tahu nih, udah bisa ngeklasifikasiin, oh ternyata seller ini fraudster banget nih, kelihatan banget. Kita udah bisa ngetahuin itu dari behavior fitur-fiturnya yang sebelumnya tadi kan, yang udah kita kumpulin sebelumnya. Kita ketika udah ngepredik fraudster, ya udah kita freeze atau kita kill aja dulu user tersebut sehingga mereka udah nggak bisa lagi bikin transaksi fraud tersebut. Kayak gitu sih. Oke, baik. Gimana Dimas? Apa terjawab? Baik Kak, sudah. Terima kasih Kak. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dava Syadila. Silakan Dava. Oke Kak, sebelumnya aku juga minta maaf kalau ada materi yang skip atau gimana. Di sini aku ingin bagi tips dan triknya Kak dari Kak Reski ini buat bagaimana kita bisa tertarik sama data scientist atau data analyst untuk jadi referensi gimana referensi selama kuliah kita tuh harus belajar apa aja di segala macam seperti itu sih Kak. Terima kasih. Oke, kalau boleh tahu Mas Dava jurusan apa ya? Teknologi informasi. Teknologi informasi. Ya. Oke. Mungkin saranku kalau memang tertarik banget sama bisnis, kayak ke-challenge banget nih buat sama bisnis. Misalkan kalau aku di tim revenue, kalau tahu bisnisnya, terus kayak sadar, oh ternyata di roleku itu bisa ningkatin revenue-nya sebesar 30% nih. Dan itu lumayan gede kan, kayak misalkan revenue kita sebulan, misalkan revenue kita sebulan adalah 1 triliun, kita dengan bisa ngimprove revenue 30% aja, itu 300 miliar, itu kayak, itu interesting banget sih, kayak buat nge-challenge diri kita sendiri, buat naikin matrix itu, kayak, terus juga kayak nge-influence sebuah company, kayak ngedrive sebuah company dengan data-data kita. Kalau memang udah tertarik buat bisa nge-influence hal itu dengan skill kita, itu berarti kamu udah cocok banget nih, udah ada interest-nya nih buat jadi seorang data scientist. Kalau sarannya belajar apa aja, yang pasti belajar skill set-nya tadi, baik yang technical skill-nya, yang SQL, yang Python, atau statistik dan machine learning, itu kayak udah wajibnya lah. Tapi kayak buat soft skill-nya, kayak atau skill di segi bisnisnya, kayaknya baca-baca aja udah cukup sih menurutku. Kayak baca-baca related ke bisnis model dari perusahaan yang kalian tertarik dan minati aja itu udah cukup sih. Kayak ya tahu flow journey dari end to end-nya itu udah cukup sih, yang buat bisa ngasih rekomendasi selanjutnya. Kayak gitu aja sih mungkin saran dari aku. Oke, baik. Gimana Dava, apa terjawab? Udah Kak. Oke, baik. Oke, pertanyaan berikutnya dari Navara Hisya. Mungkin bisa open mic. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya Kak. Saya ingin bertanya mengenai mungkin lebih ke persiapan untuk menjadi seorang data science atau data analis gitu. Kalau menurut Kakak, lebih baik kita untuk melanjutkan studi S2 dulu apa
dari fresh graduate sarjana itu sudah cukup untuk untuk berkarir di bidang data. Terus juga untuk persiapannya sendiri, portofolio yang bagus untuk di bidang data itu seperti apa, Kak, menurut Kakak? Terima kasih. Oke, thank you. Persiapannya banyak hal. Mungkin terutamanya sebetulnya agak sedikit tricky banget kalau teman-teman mau memulai karir data science di masa pandemi gini. Artinya apa sih? Artinya menurutku di masa pandemi gini banyak perusahaan yang statusnya ini lagi down banget. Matriks-matriksnya turun banget. Dan mereka butuh insight yang gede banget dari seorang data scientist. Dan itu, maka dari itu, aku yakin di masa-masa sekarang, mungkin sampai 6 bulan, sampai 1 tahun ke depan, aku yakin banyak perusahaan yang lebih banyak prefer role-role senior data scientist. Itu satu, poin pertama. Poin kedua, tapi kalian mungkin termasuk aku juga sih yang kayak masih baru lah, belum berapa tahun sih aku kayak baru banget. Untuk kita bisa leverage up dan buat bisa menonjol ke hal yang lain, itu pasti ya selain skill set yang udah aku mention sebelumnya, kita juga harus punya portofolio yang bagus kayak yang ditanyakan di pertanyaan selanjutnya. Misalkan pasti punya portofolio insight di Kaggle yang insight-nya bagus-bagus, itu poin plus 1. Atau kedua, mungkin kalian aktif di kegiatan kayak komunitas gitu. Komunitas itu bisa artian kayak kalian aktif kontribut di sebuah open source, mungkin misalkan di GitHub atau di mana, atau kayak kalian benar-benar bisa aktif di komunitas, misalkan kayak ngadain events atau datang ke sebuah komunitas aja deh, terus ngobrol ke data scientist satu dengan data scientist yang lain, tukar informasi. Dari sana biasanya pasti banyak banget opportunity yang ada yang datang setelah itu. Terus juga mungkin yang paling terakhir yang nggak kalah pentingnya, kalau memang ada internship buat data science atau data analyst, itu bisa dicoba banget. Itu bakal nambah portofolio kalian banget. Karena I believe sebetulnya seorang intern itu kerjaannya nggak jauh beda dengan data scientist aslinya. Kayak bisnis problem yang dihadapi itu sama, cara pendekatannya sama, cuman hanya saja mungkin porsinya nggak lebih banyak daripada data scientist yang udah tetap mungkin ya. Dan kalian juga pasti bisa naik-naik ke mentornya atau ke nyerap ilmu dari semua stakeholdernya, dari bisnis, dari engineer, dari PM, dan segala macamnya buat bekal kalian setelah intern ke depannya. Dan aku rasa sebetulnya nggak dibutuhkan banget studi lanjut, kecuali apalagi kalau buat di perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, kecuali kalau kalian ngelihat perusahaan-perusahaan di luar sana yang memang mengharuskan buat persyaratannya master atau PhD, itu biasanya baik banget. Tapi kalau selama karirnya di Indonesia aja, kayaknya belum banyak sih yang butuh sampai ke studi master gitu. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, baik. Oke, pertanyaan berikutnya dari Sinta Dwi. Oh, ini di chat ya, jadi saya bacakan aja. Apa aja sih Kak tanggung jawab seorang data scientist seperti Kakak saat ini? Oke, tanggung jawabnya adalah yang pertama, kita ini di setiap company beda-beda ya. Pun di setiap company, kalau di setiap tim itu juga bisa jadi beda-beda. Nah, tanggung jawabnya tapi in general adalah kita benar-benar harus peka banget sama matriks kita. Kalau misalkan ada anomali di matriks ini, kita udah harus tahu duluan nih sebelum stakeholders. Dan sebelum stakeholders tahu, kalau bisa kita udah harus tahu penyebabnya, kita udah harus tahu action items-nya, dan
kita sodorin itu ke stakeholders. Nah, tapi itu buat pre-analysis saja. Buat membuktikan hal tersebut benar terjadi, kan kita butuh analisis yang lebih deep lagi. Nah, untuk ngelakuin hal itu, itu adalah salah satu tanggung jawabnya buat nge-deep dive data tersebut. Emang akar dari permasalahannya apa sih? Dan cara nge-solve-nya gimana sih? Kalau misalkan cara nge-solve-nya adalah udah aku punya sebuah actionable insights yang udah dilempar aja ke tim bisnis, aku rasa itu udah cukup. Tapi kalau levelnya udah sampai kita udah bikin machine learning models sampai machine learning products-nya, kita benar-benar harus nuntun produk kita itu di level sampai PM, sampai level engineer, sampai produk kita itu deploy ke productions. Setelah itu pun kita harus mengevaluasi produk kita berhasil nggak. Nah, tanggung jawabnya itu benar-benar dari end to end matriksnya, dari pertama kali tahu kenapa terjadi anomali di sebuah matriks sampai produk rekomendasi kita tuh deploy, dan sampai kita evaluasi performa matriks dari produk kita itu kayak gimana. Kayak gitu sih. Oke, gimana Sinta? Apakah terjawab? Oke, baik. Kita lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Lutfi Afrizal Ardani. Selamat siang, Kak. Kayaknya seru banget di DS. Bedanya data science, data analis, sama data engineer itu apa ya? Dan portofolio apa saja yang biasanya dilirik oleh perusahaan untuk diterima di perusahaannya? Nah, Oke, bedanya data scientist, data analis, dan data engineer. Aku mungkin cuma bisa jawab di data scientist sama data analis saja ya. Nah, bedanya, kalau seorang data analis, biasanya itu skupnya adalah mereka skupnya cuman sampai menggali datanya, menggali insights-nya, sampai nemu actionable insights-nya, dan ngasih rekomendasi itu ke stakeholder. Meanwhile, seorang data scientist itu biasanya udah sampai fase modeling datanya, data modelingnya, machine learning modelnya, sampai ngebawa itu ke level production dengan engineer. Meanwhile, di data engineer itu scope kerjanya lebih ke arah gimana caranya nge-provide data yang bisa diakses oleh semua stakeholder sih. Baik itu data scientist, product managers, business stakeholder, ataupun semua yang berhak yang bisa mengakses data tersebut buat analisis data selanjutnya. Itu mungkin lebih ke arah kayak building data warehouse atau ETL atau segala macamnya. Tapi pun pekerjaan ketiga role ini kayak sebetulnya ya beririsan satu sama lain. Terus portofolio yang biasa dilirik, jawabannya mirip-mirip sama sebelumnya. Kalau di data scientist sama data analis, sebetulnya kalau aku biasanya pengalaman interview itu, aku udah nggak ngelihat lagi kayak technical skill-nya. Selama mereka udah lolos technical test, terus udah lolos kayak technical test di interview, biasanya ada 2 kali technical test di situ. Aku juga ya udahlah, mereka udah bisa lah technicalnya. Ya, tapi aku ngelihat pandangan mereka di bisnis itu gimana. Mereka cocok nggak ditempatin di role ini buat nge-handle bisnis tersebut. Kalau nggak cocok kan takutnya rekomendasi-rekomendasi yang mereka tawarkan itu kayak nggak kena aja di matriks kita, sehingga matriks kita nggak naik gitu takutnya. Sama mungkin yang tadi kayak actively contribute to the community aja. Itu untuk entry level dari DSC. Oke, baik. Gimana Mas Lutfi, apakah terjawab pertanyaannya? Oke, sangat jelas. Oke, baik. Oke, ini kita ada 2 pertanyaan terakhir dari Hafiz Dafa dan Rifki Karim Ramadan. Mungkin yang pertama dari Hafiz dulu, silahkan. Ya, oke. Terima kasih Mas Tito buat kesempatannya. Mungkin perkenalkan, nama saya Hafiz. Izin bertanya Mas Reski. Jadi saya pernah bertanya dengan cutting saya ya. Dan kebetulan beliau bekerja menjadi sebuah data scientist di sebuah perusahaan. Setelah saya tanya apa saja hard skill yang dibutuhkan,
tapi beliau menjawab cukup kuasai Python dan library-nya saja. Nah, mungkin Mas Reski di sini bisa lebih menjawab lebih spesifik lagi, apa saja sih hard skill yang dibutuhkan oleh seorang data scientist itu, Mas? Apakah hanya dengan menguasai beberapa library saja, atau hanya menguasai n-dimensional number arrays? Seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke. Kalau bisa dijawab, setiap kebutuhannya itu beda-beda. Setiap perusahaan kebutuhannya beda-beda. Mungkin kalau di kakak tingkatnya yang sebelumnya yang ditanyain, mungkin memang kebanyakan paham Python dengan library-nya. Mungkin Pandas, NumPy, atau scikit-learn itu udah cukup. Ya, aku bilang itu udah cukup. Tapi di perusahaan lain, misalkan di Bukalapak juga, kita kan juga narikin datanya dulu tuh. Kita juga harus bisa SQL. Terus juga kita harus bisa visualisasi data juga. Visualisasi data biasanya diperuntukkan buat nge-present insight kita stakeholders. Terus kayak yang sebetulnya itu adalah scope-nya data analis. Tapi kadang di beberapa case, scope itu juga kita kerjakan. Terus juga selebihnya juga menguasai Python yang tadi, tools-tools tadi, scikit-learn terutamanya, paham bisnis metrics-nya, terus kayak tahu cara yang evaluasi dari model machine learning kita, terus juga kadang ada beberapa perusahaan yang juga mereka ngedeploy modelnya sendiri ke production tanpa bantuan engineer. Itu mungkin pakai butuh skill Docker sama Kube juga, tapi itu hanya di sedikit perusahaan aja, nggak semua. Mungkin itu aja sih kalau technical skill-nya, hard skill-nya. Selebihnya kita lebih banyak soft skill-nya sebetulnya, buat benar-benar tahu cara yang analisis data, terus kayak tahu harus pakai model yang mana ketika kita menghadapi case apa, terus ya cara kita nge-present insight dan model kita ke stakeholders. Kebanyakan seperti itu. Oke, baik. Gimana, Hafiz? Sudah terjawab, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Oke, ini kita pertanyaan terakhir ya dari Karim. Sebelumnya, kalau teman-teman mau ada pertanyaan lagi, mungkin bisa reach out langsung ke Kak Reski ya, Kak ya? Yes. Ya, oke. Melalui akun sosial media, melalui LinkedIn mungkin, atau email juga yang tadi disampaikan Rizky, itu boleh. Oke, pertanyaan terakhir dari Karim. Silahkan, Rip, bisa open mic. Halo, Kak Rizky. Halo. Aku mau nanya nih, lebih ke personal sih, aku ke penasaran aja. Mau nanya ini, Kak. Seberapa susah sih masuk gitu atau jadi data scientist di Bukalapak? Boleh share nggak gitu? Oke. Makasih Kak sebelumnya, mohon maaf. Di Bukalapak aja ya, tapi kayak oke. Tricky nih, karena mungkin sempat nge-mention yang sebelumnya aja, karena kita dan perusahaan besar lainnya lagi butuh senior data scientist buat nge-tackle problem COVID ini yang pastinya berimpact ke semua matriks kita. Seberapa susahnya itu, kita aku rasa technical skills itu udah nggak terlalu dilihat lagi. Kalau memang yang bersangkutan udah punya pengalaman banyak atau udah terbukti lah ngurusin project apa aja, evaluasi seperti apa, dan matriksnya gimana impact-nya, itu I believe kayaknya harusnya ya kalau di Bukalapak ya, itu nggak terlalu dilihat. Tapi poin yang lebih sulit adalah yang memakan waktu dan pikiran lainnya itu adalah kayak ya tadi itu kayak kita harus tahu bisnis
sense-nya, itu pertama. Itu base banget. Kedua, kita benar-benar harus aktif komunitas, dalam artian juga kita benar-benar aktif kayak sharing knowledge, bisa sharing knowledge ke junior-juniornya, atau kayak sharing knowledge internal. Kita punya framework ini loh buat nge-solve problem-problem ini. Nah, itu sharing-sharing kayak gitu, itu benar-benar jadi valuable points banget buat kandidat-kandidat yang daftar kayak gitu. Terus juga seberapa sulitnya selama ini perspektifku sebagai technical side ya. Kalau di technical side yang aku lihat adalah seperti itu. Tapi kalau yang biasanya kan interview itu ada yang usernya ada dua nih. User dari technical sama dari manajerial yang ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Kalau dari managerial side sih aku kurang yakin, tapi kalau di technical side sih harusnya yang dilihat itu aja. Kalau ditanya susah apa enggaknya, susah-susah gampang, tapi selama teman-teman punya skill-skill yang tadi, terus juga menonjol dalam hal-hal yang aku sebutkan sebelumnya, itu I believe kayaknya harusnya itu udah goal-goal aja sih di semua perusahaan yang ada. Oke, gimana Rim? Makasih Kak. Yuk. Oke, baik. Oke, pertanyaan Karim tadi sekaligus mengakhiri sesi pertanyaan kita. Buat teman-teman juga yang ingin bertanya lagi, mungkin dari materi hari pertama kemarin yang how to prepare yourself in work of to work in startup company, terus materi hari kedua yang tentang UI UX, serta hari ini tentang data science, itu nanti bisa tanya di IG BEM, karena di IG BEM bakal ada question box. Ya, teman-teman bisa nanya ke situ. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan kesimpulan nih dari materi yang kita dapatkan hari ini. Oke, jadi data science itu tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi dari data-data yang kita punya, dan jika kita ingin menjadi seorang data scientist, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan, 3 hal pokok, yaitu programming, bisnis, dan statistik. Teman-teman juga selain mempunyai set skill yang diperlukan, itu teman-teman harus mempunyai technical skill seperti SQL, Python, statistik, machine learning, yang dimana itu teman-teman bisa belajar di mana saja, di online course, YouTube, Medium, Kaggle, dan lain-lain. Selain itu, untuk soft skill-nya sendiri, teman-teman itu harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, attention to detail, good storyteller, serta commercially savvy. Oke, mungkin itu aja buat materi kali ini. Terima kasih banyak buat Kak Reski yang udah nyampein materinya. Semoga materi yang kita terima pada hari ini dapat berguna bagi kita semua di kemudian hari. Amin. Amin. Oke. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak juga kepada semua teman-teman yang udah mengikuti IT Talk dari awal hingga akhir. Hari ini sekaligus mengakhiri rangkaian 3 hari belajar kita dari hari Jumat kemarin. Dan mungkin nanti ke depannya jangan lupa ikut lagi kalau misalnya kita ada sesi-sesi bareng, sesi sharing-sharing bareng lagi. Oke, mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri acara, kita bakal ada foto bareng lagi yang bakal dipandu oleh panitia. Jadi mungkin teman-teman bisa on cam ya. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam bareng-bareng buat foto bareng. Oke, udah ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lagi-lagi. Nggak apa-apa, Kak Raffi, ikutan aja. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Oke, baik. Dengan itu berakhirlah sudah acara kita. Acara hari ini maupun rangkaian 3 hari belajar Work in Startup Company dari Studi Ekskursi XIT Talk. Terima kasih buat semua partisipan, terima kasih buat seluruh panitia, terima kasih juga buat seluruh pemateri. Saya tutup, terima kasih semuanya, selamat sore. Sore.